المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi ashabi Rasulillahi ajma'in. Summa ila arwahi awliya'i was-salihin. Summa ila arwahi arba'atil mujtahidin wal ulama'il amilin. Summa ila arwahi masyayikhina fid din. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum. Anna Allah yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Wa ila hadratin nabi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, jamaah pengajian Masjid Jami Al-Muhajirin, yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini pagi yang cerah dan ceria. Kita semua yang hadir telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang saya hormati, pengajian kita membaca kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Hadisnya hadis yang ke-371. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala, sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wakkala birrahimi, telah mewakilkan, mengutus kasih sayang, dengan rahim, ar-rahim, malakan, akan malaikat. Rahim itu artinya rahim perempuan di sini. Yaqulu, malaikat itu berkata, Ay Rabbi nutfatun. Ya Tuhan, di dalam rahim masih ada nutfah, setetes air mani. Summa ayyun Rabb, hai Tuhan, alaqatan, baru segumpal darah yang kental. Ay Rabbi, hai Tuhan, mudghatan, segumpal daging. Fa iza arada Allah Ta'ala,
Maka apabila mengkehendaki oleh Allah Ta'ala, dia khalqaha, menyelesaikan ciptaannya, qala, kata malaikat, ay Rabb, wahai Tuhan, syaqiyun au am sa'idun, celaka, am sa'idun atau bahagia, zakarun laki-laki, au unsa atau perempuan, famal rizku, bagaimana rizkinya, famal ajalu, bagaimana ajalnya, fayuktabu, maka dicatat, kadzalika, begitulah, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, rawahul Bukhari wa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian yang saya hormati, hadis ini yang menerangkan tentang proses Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semua, yang bermula dari perkawinan antara laki dengan perempuan. Dan dalam perkawinan itu kita tidak tahu jodohnya apa Betawi sama Betawi, apa Jawa sama Jawa, apa sama orang luar negeri, apa sama orang Sumatera, kita nggak tahu semuanya. Tiba-tiba dapat jodoh. Dan yang hadir semua Bapak Ibu dapat jodoh itu dulu pertama sekali ketemunya gimana itu? Bu, waktu ketemu sama Bapak bagaimana itu? Kok bisa cinta? Bapak juga ketika ketemu Ibu, apa tuh sebabnya? Teman kuliah. Tiba-tiba orang Sumatera kawin sama orang Betawi. Orang Jawa kawin sama orang Sumatera. Sumatera dengan orang Sulawesi. Itu semua nggak ada yang tahu. Dari muda sebelum kawin, kemudian nggak kebayang bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadis ini menerangkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, ya, wakala malakan, akan malaikat birrahim, dengan rahim, rahim perempuan. Jadi terjadi perkawinan suami istri, kemudian membuahkan. Jadi nutfahnya laki-laki, nutfahnya perempuan bercampur di rahim. Itu kira-kira yang mana itu? Yang kedua apa yang ketiga? Gak paham kita. Ini proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah berbuah itu di dalam rahim perempuan, antara nutfah dengan nutfah perempuan itu berbuah. Nah, ketika berbuah itu dari mulai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kira-kira berapa kilo itu? Ya, perutnya gendut, tidur di bawah, tidur ngurep, tidur celentang, tengurup kagak berani. Betapa sakitnya dibawa kemana-mana, ke pasar dibawa. Ya, pokoknya semua dibawa, itu ngaji dibawa. Betul nggak, Bu? Itu perempuan itu. Nah, kemudian begitu jadi nutfah itu, pertama nutfah itu, pertemuan nutfah laki dengan nutfah perempuan. Kemudian yang kedua, nutfah itu menjadi segumpal darah yang kental di dalam rahim. Kemudian yang berikutnya menjadi daging, ya, segumpal daging. Kemudian apabila Allah mau menyelesaikan ciptaannya yang berada di dalam rahim perempuan, kemudian malaikat itu tanya kepada Allah, ya Rabb,
apakah orang ini yang dalam kandungan hidupnya celaka atau bahagia? Hidupnya syaqiyun atau sa'idun. Syaqiyun itu arti celaka. Begitu lahir, masih bayi, diazankan kuping kanan, diazankan kuping kiri. Kemudian umur 7 hari dibuat akikah. Sembelih seekor kambing. Kalau perempuan, kalau laki 2 ekor kambing. Undang orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang lahir itu laki atau perempuan tuh kira-kira? Bisa laki, bisa perempuan. Tiba-tiba begitu lahir ketua masjid. Jadi ketua masjid berarti sa'idun, bahagia itu. Dia menjadi bahagia, manusia yang bahagia. Syaqiyun, jadi manusia yang celaka. Dan begitu besar itu anak, ya mungkin kurang pendidikan, orang tuanya kurang perhatian dalam pendidikan. Akhirnya anak itu menjadi syaqiyun, celaka. Jadi kriminal. Jadi berbuat yang tidak bagus. Atau ya sa'idun, bahagia. Itu anak bagus. Jadi kiai besar. Jadi ketua masjid Al-Muhajirin. Jadi penasehat. Itu sa'idun itu semua. Dan itu ketentuan Allah. Kita tidak tahu. Nah kemudian setelah itu zakarun au unsa, laki-laki atau perempuan. Jadi di dalam takdir ini enggak disebutkan khunsa. Khunsa itu banci. Yang ada laki perempuan. Kalau khunsa ditakdirkan bukan itu. Kita nggak tahu. Tapi jangan bilang dia memang udah takdir tuh jadi banci. Dia udah takdir tuh jadi begitu. Ya hakikatnya memang begitu. Tapi banci ini nggak disebutkan dalam hadis. Yang ada laki dengan perempuan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai segenap umat manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Itu Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berpuak-puak. Bersuku-suku di sini ada berapa suku ini? Banyak ya. Bersuku-suku, syu'uban wa qabaila. Lita'arofu, supaya kamu saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Kenal mengenal satu dengan yang lain bisa lewat sholat berjamaah, bisa lewat pengajian. Saya sendiri dulu nggak pernah merasakan bahwa satu saat akan berkenalan dengan jamaah Masjid Al-Muhajirin. Tetapi ditakdirkan oleh Allah. Lalu saya dipercaya untuk ngisi kajian. Alhamdulillah. Jadi kenal dengan saya, ketemu dengan saya. Kira-kira orangnya ganteng nggak ini saya? Tapi yang jelas tua. Hah? Tua apa muda saya ini? Kira-kira umurnya berapa tahun? Waduh, macam-macam. Ya, kalau dibalik 47. Tapi alhamdulillah bisa ngisi kajian, ketemu dengan bapak-bapak yang tuanya sama saya. Coba kalau muda-muda ini, wah, lebih semangat kali saya. Sama aja ya, ibu-ibu juga sudah punya cucu ya. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala.
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kamu satu dengan yang lainnya saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal lewat perdagangan, lewat bisnis, lewat partai. Puncaknya lewat melaksanakan ibadah haji. Berapa suku, berapa bangsa yang melaksanakan ibadah haji kumpul di Arafah, wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina melontar Jumrah Aqabah, dan seterusnya melaksanakan ibadah haji. Dan kumpul seluruh bangsa di dunia itu, antara bangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Tapi ada penekanan ayat itu. Apa kata ayat itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Bukan karena sukunya dia mulia, bukan karena bangsanya dia mulia, juga bukan karena keturunannya dia mulia. Karena keturunan itu tidak menjanjikan keturunannya jadi mulia. Makanya orang nggak boleh bangga, saya ini keturunan Nabi, cucu Nabi. Ini saya singgung aja dah, di YouTube rame. Tapi akhlaknya tak menunjukkan akhlak Nabi. Bahkan doktrin-doktrinnya itu nggak masuk akal. Bahwasanya seorang wali setiap hari mi'raj 70 kali di dalam surga. 70 kali, Nabi aja cuma sekali. Iya. Bahkan orang membanggakan keturunan, dari saya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu Habib yang mabuk, ya, itu masih lebih baik daripada 70 kilai yang alim. Bagaimana ngomong kayak begitu tuh? Dihormati, susah kita menghormatinya, cium tangan juga susah. Kok jadi begini nih negara kita ini? Antara umat Islam. Makanya nasab tidak begitu penting. Karena kata Al-Quran tadi ayat 13 Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah orang yang bertakwa. Bukan karena bangsa, bukan karena keturunan, bukan karena warna kulit, bukan. Ya. Jadi semuanya itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu ditafsirkan lagi itu ayat. Enggak perlu dijelaskan lagi itu ayat. Kita sudah paham bahwa orang yang paling takwa itulah yang paling mulia. Nah, oleh karena itu sekarang ini lagi krisis. Ya yang habaib yang benar banyak. Banyak, yang alim juga banyak. Saya ngaji sama habaib. Waktu saya nikah juga yang menikahkan habaib, alim habaibnya, dan tidak pernah ada doktrin yang kayak sekarang ini. Jadi prihatin kita ini umat Islam, tapi kita jangan terbawa arus, karena ini dunia namanya. Ya. Sampai di mana nih hadis yang saya jelaskan? Tapi nyambung, ya. Nyambung ini. Zakarin au unsa, zakarun au unsa. Dia lahir laki-laki atau perempuan. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Famar rizku. Kemudian rezekinya. Di antara kita rezekinya beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada yang kaya banget, ada yang setengah kaya, ada yang miskin. Ada yang sehari penghasilannya 10 juta. Ada yang sehari penghasilannya 1 juta. Ada yang sehari penghasilannya 100 ribu. Ini yang hadir penghasilannya macam-macam mungkin. Ada nggak yang 10 juta sehari? Itu rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Dia kaya atau miskin. Jadi kalau kaya bersyukur. Kalau miskin, sabar. Karena kekayaan tidak menjamin manusia itu bahagia. Kekayaan tidak menjamin masuk itu
manusia itu masuk surga. Yang dijamin masuk surga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apa sih artinya takwa? Hah? Bukan orang Batak sama orang Jawa, bukan. Takwa itu definisinya ialah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjunjung tinggi semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Itulah makna daripada at-taqwa. Nah, oleh karena itu ketakwaan harus kita munculkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ibu, ketakwaannya sampai di mana, Bu? Kalau ibu ini ketakwaannya sudah luar biasa. Di samping ngaji, ngurusin anak, ngurusin cucu. Ya, di rumah ngurusin rumah tangga, nyapu, nyuci piring. Terus kalau kurang nyuci piring, Bu, ya. Kalau bapak-bapak pulang ngapain? Pahalanya luar biasa banyaknya ibu-ibu ini. Jadi rezeki itu ditentukan. Kemudian al-ajal, meninggalnya. Ajalnya juga ditentukan oleh Allah. Ada orang yang sakit, payah, berkali-kali masuk rumah sakit, dirawat. Sampai sekarang masih belum meninggal. Umurnya sudah tua, masih belum meninggal. Ada anak lahir 10 tahun meninggal. Ya, 20 tahun meninggal. Jadi ajal itu juga ketentuan Allah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Al-Qur'an. Apabila ajal datang di antara mereka, tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Karena ajal semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rukun iman apa itu? Percaya kepada takdir baiknya dan buruknya. Sehingga kita bila mengalami satu kesulitan ekonomi misalnya, kita udah usaha mati-matian, dagang nggak pernah untung, rugi melulu, kerja dipecat atau berhenti karena sakit, ya, rezekinya tidak bisa banyak, kadang-kadang dikit rezekinya, tidak disesali karena memang sudah ketentuan Allah. Jadi kalau kita percaya kepada takdir, nggak akan stres. Karena semua kesulitan serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Kekayaan jangan dibanggakan. Bisa kayanya lama, bisa sebentar. Baru-baru doangan kaya, punya mobil, rumahnya bagus, bininya 4 ya. Tiba-tiba begitu diperiksa sama KPK, korupsi, rumahnya disita, hartanya disita, istrinya masa disita juga istri. Keterlaluan KPK itu. Dihukum 20 tahun, ya enggak. Diponis 20 tahun. Tapi kadang-kadang kita juga heran di Indonesia, diponis 20 tahun, tiba-tiba belum sampai 5 tahun udah ada di rumah. Pulang. Jadi kalau siang dia ada di penjara, kalau malam di rumah, tidur sama istrinya. Itu dulu. Oh, kalau sekarang sih enggak. Jadi kemudian payung tabu, maka dicatat atau ditentukan kadzalika, yang demikian itu tentang kejadian manusia, dicatat yang demikian itu fi batni ummihi, saat dia berada dalam perut ibunya. Jadi proses manusia itu dalam perut sudah ditentukan. Kita ketika baru muncul antara sperma laki-laki dan ovum, ya. Ovum apa ya? Bukannya ovum, kalau ovum mah
paman ya. Ya, bercampur, prosesnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi bahagia atau jadi celaka. Ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Ayatnya pertama dari ayat 12. Surat Al-Mu'minun ya, dari ayat 12 sampai dengan ayat 16. Dicatat ini. Direkam. Nanti di rumah dilihat di Al-Quran. Ada nggak? Kalau nggak ada, waduh, bahaya saya ini. Kata Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah atau dari tanah ya. Min sulalatin min tin, dari tanah yang bercampur. Sulalah itu tin, tanah. Dulu kita dari tanah nih. Kemudian kembali kemana? Ke tanah. Ini kata Al-Quran. Summa ja'alnahu. Kemudian kami jadikan manusia itu yang pertama nutfah. Tadi sudah diterangkan. Fi qararim makin, pada tempat yang sudah ditetapkan. Itu maksudnya rahim. Jadi kita semua pertama ada di rahim. Dan itu ketentuan Allah. Nah kemudian summa khalaqnan nutfata, sama yang tadi hadisnya. Kemudian kami ciptakan akan nutfah sperma. Ya, alaqatan, menjadi segumpal darah yang kental. Fa khalaqnal alaqata mudghatan, maka kami ciptakan darah yang kental itu mudghah, menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata, kemudian kami ciptakan segumpal daging itu izoma, yang membungkus apa? Tulang. Jadi tulang itu dibungkus oleh apa? Oleh daging. Fakasawnal izoma lahma, kami bungkus tulang itu dengan daging. Kemudian summa ansha'nahu, kemudian kami munculkan, kami jadikan khalqan akhar, bentuk yang lain. Bentuk yang lain itu jabang bayi. Jadi ada kepalanya, ada lehernya, ada badannya, kedua tangannya, kedua kakinya. Tapi masih belum ini, belum apa? Masih bahan itu, masih belum ini, masih ada di alam rahim itu. Kita dulu begitu. Ini kata Al-Quran. Ya. Jadi summa ansa'nahu khalqan akhir. Kemudian kami munculkan makhluk yang lain. Bisa laki, bisa perempuan. Kemudian tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang bagus menciptakannya. Jadi ciptaan dunia ini dari yang diciptakan oleh Allah semuanya yang paling bagus, paling indah itu manusia. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagus-bagus bentuk. Coba lihat, kepalanya ada di atas. Di atas kepala ada rambut. Rambutnya masih muda, hitam. Ada yang rambutnya keriting. Ada yang keriting ombak. Ada yang keriting begumpal. Wah, susah disisirnya itu. Kemudian wajahnya ada dua mata. Di atas mata ada alis. Ada yang alisnya kereng. Ada yang alisnya nggak kereng. Dan itu alis, rambut nggak pernah panjang. Tapi kalau rambut di kepala panjang. Kalau nggak panjang nih rambut di kepala, tukang cukur nggak laku.
Alis nggak pernah panjang, nggak pakai dicukur lagi. Tapi kalau alis panjang kayak rambut, mata kita nggak bisa melihat. Tutup pada apa? Sama rambut. Kemudian dua mata, di tengahnya ada hidung. Ada hidung yang mancung, ada yang setengah mancung. Itu ahsanul khaliqin. Dan tiap-tiap bangsa, tiap-tiap suku, warna kulitnya berbeda. Wajahnya juga berbeda. Kalau orang Arab, wajahnya mancung. Orang Barat, wajahnya mancung. Kalau orang Jawa, Indonesia, ada juga yang mancung. Mungkin yang mancung keturunan Arab kali dia. Atau keturunan Belanda. Ada juga kan orang Indonesia yang keturunan Belanda. Ada juga yang keturunan Cina. Ini kalau yang hadir rata-rata keturunan mana ini? Macam-macam. Subhanallah. Kalau kita mau merenungkan ciptaan Allah, iman kita semakin tebal, semakin kuat. Jadi ahsanal khaliqin, paling bagus bentuknya. Kemudian di bawah hidung ada mulut. Kalau mulut ada bibir. Nah, di dalam bibir ada gigi. Kemudian gigi itu di atas sama yang bawah. Lain bentuknya. Sama yang bawah, yang atas. Ada yang gedean, ada yang kecilan. Ada yang gigi baham. Kalau gigi, ada nggak yang palsu? Banyak kalau gigi. Dan itu nggak apa-apa. Kalau gigi palsu nggak ditangkap. Kalau duit palsu. Jadi luar biasa Allah indahkan. Kulitnya juga warnanya macam-macam. Perempuan juga sama. Kemudian di dada ada dua buah. Ada yang gede, ada yang kecil. Kalau laki-laki kecil, kalau perempuan gede. Semuanya terus indah sekali. Ahsanal khaliqin itu maksudnya. Indah sekali Allah ciptakan manusia. Kemudian ada perut. Kemudian ada paha. Terus sampai ke kaki. Di kaki juga indahnya bukan main di kaki ini. Ada kukunya. Kaki juga ada mata kaki yang tidak pernah melihat. Nah itulah ahsanul khaliqin. Jadi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Indahnya Allah dalam menciptakan paling bagus. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Endingnya. Kemudian sesudah itu kamu akan menjadi mayit. Jadi begitu meninggal namanya sudah diganti. Walaupun namanya bagus, orang Indonesia, orang Sunda, orang Barat, namanya satu, apa? Mayit. Kalau sudah mayit, bagaimana? Kira-kira kalau udah jadi mayit, kita nggak bisa kemana-mana udah. Selesai udah tugas kita. Kita sudah membuat laporan pertanggungjawab. Dan yang catat laporan pertanggungjawab itu adalah malaikat yang ngikutin kita. Yang sebelah kanan malaikat apa? Rokib. Yang sebelah kiri atid. Itu dalam mencatat perbuatan manusia hamba Allah cepatnya lebih daripada komputer. Begitu dicatat. Muhammad atau Zarkasi habis sholat subuh ngajar, dicatat bersama malaikat baik kebaikannya banyak. Kemudian keburukannya ini nggak dicatat, tapi ada juga sih yang dicatat. Apa ketika dia ngaji hatinya ngomong, tuh orang payah amat, mana warna kulitnya hitam jelek, bah di majlis taklim ngomongin orang. Kata malaikat, ya Allah, ini orang di majlis taklim di masjid lagi
Begitu dia istighfar, mohon maaf, dihapus catatan itu, diganti dengan yang baik. Dan ini nanti akan diadili semua perbuatan kita. Kita tidak bisa ngeles. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Yasin. Sudah kita hafal. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangan. Tangan yang ngomong di sana, bukannya bibir. Hei tangan, apa yang kamu lakukan selama hidup di dunia? Tanda tangan. Tanda tangan apa? Soal duit. Duitnya berapa? Mestinya sih 50 juta. Saya tanda tangan yang 100 juta. Yang 50 kemana? Duit yang kiri bilang, saya ambil. Itu dicatat semua sekecil-kecilnya. Ini pasti. Di akhirat nanti. Kita nggak bisa ngelak lagi. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, mati aja dulu ada. Nah kemudian selanjutnya. Summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian kamu nanti di hari kiamat bakal dibangkit. Nah inilah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang asal kejadian manusia, proses kehidupan manusia. Makanya manusia dalam hidup ini ada yang menjadikan dirinya sejarah. Sejarahnya yang baik, memerdekakan bangsa Indonesia, membuat satu karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Ada juga amal manusia yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, tidak ada artinya sama sekali. Jadi yang tidak artinya sama sekali, ini suatu kelalaian. Walaupun tidak dicatat, tetapi kelalaian. Kenapa? Kamu tidak berkarya dengan karya yang baik. Semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikat, raqib dan atid. Saya kira itu tentang proses penciptaan manusia. Jadi kita manusia ini akan dimintai pertanggungjawabnya nanti di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala abwabihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki menjadi saksi nih. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Kaki menjadi saksi. Hei tangan, kenapa kamu bisa ngambil barang orang? Kemudian kaki bilang, oh ya saya yang nindak situ. Saya yang nindak situ. Jadi saksi kaki ini. Nah, oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, taufik dan hidayah, sehingga kita mau beramal soleh. Dan ketika kita meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, karena sekarang subuhnya mundur. Tinggal 5 menit lagi jam 6, pertanyaan. Silakan, jangan yang susah-susah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meninggal. Ketika dia meninggal, ketika Ismail dari rumah, posisinya posisi jenazah itu seperti apa? Karena ada namanya, ada kiblat, Lagi disolatkan. Enggak, kalau lagi nggak disolatkan, posisinya kan kaki ke sana, kepala ke sini. Kiblat ya. Kalau disolatkan, kepalanya ada di utara.
kakinya ada di selatan dan arahnya ke kiblat. Posisinya itu jenazah. Umum pendapat jumhur ulama yang seperti itu. Disolatkan? Iya, disolatkan. Oh, disemayamkan, masya Allah. Iya, kakinya ke sana, kepalanya ke sini. Kasihnya ke sana kakinya ya. Kayak kalau bangun gitu langsung kiblat. Kalau dia bisa bangun. Jadi kakinya ke arah kiblat, kepalanya di sini. Belum nggak disemayamkan tuh ya. Diletak itu. Kepalanya ada di timur ya. Timur mana ya? Kakinya ke kiblat. Jadi andai kata dia bangun, dia menghadap kiblat. Posisinya begitu yang benar. Itu yang benar. Ijma ulama jumhur semuanya begitu kakinya. Itu memang ada perbedaan pendapat, tapi jumhur terbesar itu mayoritas berpendapat kepala di timur ya, kaki di barat yang mengarah ke kiblat. Itu udah dimandikan ya? Udah dimandikan. Ya boleh. Karena udah dimandikan. Karena sudah dimandikan. Cuman yang jadi masalah kan menghadapnya ini. Sebab pada umumnya kalau disolatkan kepalanya ada di sebelah utara ya. Kakinya sebelah umum. Sekarang yang ketika disemayamkan tapi sudah dimandikan, apa dirubah dulu? Apa langsung disolatkan? Ini pertanyaan bagus nih. Betul. Udah dimandikan ya. Sekarang ada yang mau sholatkan, apa perlu dirubah? Itu. Jadi ketika ada orang mau sholatkan dirubah, kira-kira dimandikan lagi itu kan oleh juga dia. Sebaiknya memang kalau udah dimandikan, posisinya ketika mau disolatkan aja. Kalau udah dimandikan, karena kalau habis dimandikan kan nggak boleh lama-lama. Itu sebaiknya gitu. Sekarang kalau ada yang mau sholatkan, udah siap. Gitu. Umumnya begitu. Yang saya dapat ya. Tapi kalau yang tadi itu hanya pada waktu dia belum dimandikan. Posisinya gitu. Itu jawabannya. Ada lagi. Pertanyaan bagus, saya catat nih. Belum pernah ada yang nanya begitu sama saya nih. Ada lagi. Waalaikumsalam. Dari apa yang disampaikan dalam proses penciptaan, mohon sebelumnya, saya adalah belum mengenal bahwa belum ada hal tentang pengudusan roh setelah hari 40. Beda dari yang disampaikan dari mulai dari itu dikatakan bahwa saya dengan di tengah bukti dan kegemaran adalah pengudusan apa? Roh. Bukan yang ada. Pertanyaannya apa? Hah? Oh iya. Ya memang
ketika dia berada dalam alam rahim, prosesnya itu memang belum dikasih ruh. Karena begitu udah hampir sempurna, ada kehidupan, dikasih ruh. Gitu. Karena kalau dalam hadis ini kan proses kayak Al-Quran juga belum sempurna gitu. Sehingga ketika belum sempurna, apakah itu ruhnya udah ada apa belum, kan gitu. Tapi kalau kita lihat palanya yang baru lahir, ini sih dugaan orang-orang, kan dundutan tuh. Karena ruh taruh di sini. Begitu masuk terus jalan. Berarti udah sempurna jadi bayi. Kemudian baru ada kehidupan gitu. Tapi kalau sebelum sempurna, apakah ruh udah diletakkan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iya. Penelitian ya boleh, nggak apa-apa, ini bagus. Karena ini sains ya, ilmu pengetahuan. Karena kalau dilihat hewan, mohon maaf, itu udah putus, dia masih hidup. Masih hidup. Manusia juga kakinya putus, masih bisa gitu hidup. Berarti ruhnya masih nempel di sini, sisanya. Tapi kalau sebelum dia lengkap, katanya udah dikasih ruh. Nah ini. Tapi sesudah lengkap baru dikasih ruh. Makasih. Catatnya 2 nih. Nanti saya pikirin lagi. Tapi kalau jawaban saya nggak sempurna atau kurang pas, saya mohon maaf. Karena masalah ruh, saya bukan ahli. Apalagi masalah kedokteran. Ada lagi? 2 aja cukup ya. Ini udah jam 6 ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan merupakan bahan renungan kita semuanya. Sehingga iman kita semakin kuat, semakin tebal, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا